بركة وفقد موجع. Kalau izin ingat sekawon, ya. Kalau ingat bahar, ingat ya segala cancu. Karena yang pertama kali mencaci adalah mereka. Jadi kalau ingat cancu, sekawon, ingat ngemis, ingat palsu, bohong, itu ingat Pak Topolowi gitu. Ingat sekawon, ingat Topolowi, ingat cancu, ingat Topolowi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya Habib asli. Ingin mengatakan bahwa, ingin mendeklarasikan bahwa sesungguhnya aku sumpah demi Allah bukan keturunan Nabi Muhammad. Aku keturunan Askenasi, ya. Jadi saya bersumpah demi Allah bukan keturunan Nabi Muhammad beserta para Topolowi yang lain. Jadi kalau ada orang yang ngaku-ngaku Topolowi harus ngaku-ngaku cucu Nabi Muhammad harus waspada. Mereka akan dawir, akan nipu, akan kerampok. Demikian saja, hanya untuk memperingatkan. Ya, Cah Angon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat toh Mbah Kakek Wahyu? Alhamdulillah sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Jamunya masih jamu masih. Masih. Lagi. Waalaikumsalam. Ya, silakan Cah Angon, Yus. Monggo. Ya, cuma ucapin assalamualaikum aja. Gak ada narasi yang lain ya? Ya narasinya kembali mengingatkan bahwa Topolowi itu jancuk gitu loh. Ada sakti-saktinya. Aku sudah nantang Topolowi sak dunia, nggak bisa tuh memberi bala ke aku. Udah mau bahala 61, aku yang menang. Coba Cah Angon kan mukibo dia. Coba itu tanggapi Kakek Wahyu. Jadi kalau yang bela Pahlawi, Topolowi pada mati. Nah aku sudah 3 tahun. Jadi nggak mungkin kualat enggak. Aku menantang seluruh Topolowi dunia untuk melaknat aku, untuk menyantet aku. Nggak ada yang berhasil. Lutfi tak suruh ngirim jinnya ngerjain aku, nggak bisa ngeper gitu. Jadi semuanya itu Topolowi itu kalah sakti sama aku. Alah kena ini ya. Kalah sakti sama aku gitu. Jadi nggak ada Topolowi itu sakti, nggak ada sama sekali. Topolowi itu semuanya itu cuman omon-omon, ya. Ngajak-ngajak perang, mana ada perangnya? Nggak ada kan? Ngajak minta sharing log, tak sharing juga nggak datang, gitu kan? Jadi mereka itu hanya omon-omon, omon-omon. Jadi mereka tuh nggak ada apa-apanya gitu, nggak ada prestasinya, ya, gitu. Nggak kena, kira-kira nggak kena lagi. Ini ya buang waktu urusan kau Sun Sansin. Iya podo mungkin coba tak enggak. Saya lokal. Sayat lokal, ini sayat lokal no. Aduh, cangkem melek di atas semua gimana nih? Sudah mewakili satu saja yang cangkem melek. Cukup dengan Kakek Wahyu aja. Ya, kalau sayat lokal jangan. Nah, yang lain jangan, biar tak borong gitu loh. Supaya ya, diborong kaki aja. Supaya sudah mewakili. Kalau kecuali nggak ada kakek, bisa saya atau si sayat lokal gitu kan. Sebab nggak nanggung ini. 3 orang ini nggak nanggung sudah. Dan nggak ada was-wasnya dengan kaumnya iblis ini. Sudah. Alah, nggak ada. Nggak apa-apanya mereka tuh golongan dari apa? Paling Bangladesh itu wajahnya lihat aja. Ngaku orang Arab wajah Bangladesh. Begini teman-teman, kalau ingin tahu orang yakin seperti ini, sebagaimana iblis yakin kesesatannya itu ya begitu gitu.
Jadi berani dia terkutuk abadi selama di dunia. Yakin dia gitu. Jadi keyakinan bentuknya keyakinan begitu. Gitu. Kalau masih Yang iman, penting- iya apa tidak ya? Iya apa tidak? Oh, kelibes ini, kegila sama genetik ini. Yang jelas gini aja, Allah itu ya tidak bisa ditipu. Jangan sekali-kali nipu Allah. Allah itu maha benar. Karena aku yakin kalau Allah maha benar, aku bermubahalah. Karena nggak mungkin dari segi apapun itu mereka tuh bukan cucu Nabi Muhammad. Jadi itu meyakinkan saya, dengan saya bermubahalah, saya semakin yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Dan buktinya yang membela-bela mereka pada out. Nah, begitu bentuk keyakinan Kang Wahyu. Ya. Iya. Sebagaimana Nabi Allah Ibrahim minta supaya tenang, yakin dirinya, jiwanya untuk mengetahui bagaimana cara Allah menghidupkan yang mati. Dari apa yang telah disaksikannya, lalu Allah memberikan cara itu, maka menambah keyakinannya Nabi Allah Ibrahim. Makanya dengan itulah Nabi Allah Ibrahim berani memenggal itu Tuhan-Tuhannya si Namrud. Itu faktornya. Sebelum itu belum berani. Takut-takut nanti Tuhan benar gitu kan. Ternyata diperlihatkan keyakinan itu oleh Allah. Dari itulah dia berani memenggal semuanya kepala-kepala Tuhannya si Namrud ini, moyangnya genetik dulawi ini. Ya. Betul. Mbah, jangan sing di framing apa diklarifikasi ke Mbah Wahyu sama Asulawi. Coba dijelaskan di sini tuh rom edukasi bukan framing. Kalau ada yang salah diluruskan. Naik cangon, nyus. Jadi mungkin boy agak cerdas sedikit. Jadi Ken, ngerokok untuk gak? boleh, aman. Kang Wahyu kan enak kan, tenang kan jiwanya kan. Ketika mubahala terus itu kan untuk membuktikan keyakinan. Apa rasanya kan tambah yakin kepada genetik ini. Kira-kira begitu Kang Wahyu. Iya. Sebelum mubahalah sudah yakin. Setelah Oh, hanya untuk menambahkan keyakinan ya. iya. Gitu teman-teman. Ini contoh apa yang dilakukan Mbak Wahyu ini sama seperti apa yang telah dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim, mencontoh Rasul itu. Begitu orang yakin itu ingin menemukan keyakinan karena perintah dari Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyal yakin. Bukan ya'tiyal iman. Bukan judi. Mengabdilah kepada Tuhanmu hatta sehingga kau menemukan keyakinan. Kalau sudah yakin nggak bisa ditakut-takuti. Betul. Habib yang baik itu justru yang berbahaya, bukan toh kakek. Yang Habib yang baik itu harus seperti Lutfi bin Yahya itu kan baik. Itu lebih berbahaya seperti ibarat kata air makin dalam menghanyutkan gitu. Makin tenang menghanyutkan. Menenggelamkan ya. Loh, dijawab karo kakek Wahyu Cangon. Habib yang baik itu jauh lebih berbahaya, seperti Bapak Lutfi Yahya itu lebih berbahaya. Ternyata menjadi otaknya gitu loh. Iya tadi kakek, leres gitu. Betul. Ya ibaratnya saya sama siapa deh, sama Kiai siapa deh. Nah, kalau Kiai kan nggak frontal, gitu. Itu lebih bahaya daripada saya. Kalau saya kan frontal, kurang berbahaya daripada skincare, kan gitu. Jadi gitu. Loh, sudah selama ini sudah sumpah mubalah berapa kali? 50 atau 30? 61 kali. Waduh. Amar ma'ruf nahi mungkar. Gitu, Gong. Amar ma'ruf nahi mungkar. Itu cara saya. Jadi Begini Kang Wahyu, menjadi kelinci percobaan gitu. Gini teman-teman ya, kalau bukan karena ketetapan Allah, sunatullah, pada saat orang-orang yang menolak kebenaran dari Allah, pada saat itulah azab akan datang kepadanya. Kalau bukan karena sudah menjadi ketetapan Allah, maka Allah memberikan ketetapan bagi orang yang menutup diri kepada kebenaran Allah. Allah memberikan waktu kuasa tenggang.
Nah, masa tenggang ini adalah diberi untuk mana mungkin bisa jadi dari masa tenggang itu orang yang ingkar kepada Allah itu bisa kembali kepada Allah. Dan apabila peringatan-peringatan ini diabaikan, maka akan terjadi azab kepadanya. Nah, itu berlaku dari mulai rasul ke rasul hingga yaumil kiamah. Nah, itu ketetapan Allah. Kalau bukan karena ketetapan Allah, katanya Allah, pada saat dia bercongor ini, kaumnya iblis ini, pada saat itu diazab oleh Allah. Betul. Yakin aku. Asulawi, namanya kok asik, Asulawi, Dobolowi. Berarti gini, Asulawi, kalau ada orang yang mengkritik si PB itu kalau disebut Wahabi, sepakat enggak jenengan? Ada loh pokoknya kritik PB itu berarti dia tuh Wahabi itu. Duh, iya, aku padahal setiap hari kritik PB, pas sekian ya Wahabi. Ketika Rasulullah menegur, artinya menyampaikan kepada orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, maka rasul-rasul itu orang-orang yang tadi kaum yang mendustakan ayat Allah bilang kepada rasulnya apa? Rasul gila, ya, rasul tadi orang hina, ditambah lagi dilempar tai, terus ditambah lagi dipersekusi, ditambah lagi diancam bunuh, ditambah lagi dibaikot semua akses makan kepada rasul-rasul Allah. Itu kalau kita ini nggak ada apa-apanya kebanding rasul, cuma di framing seperti itu. Tapi kata Allah, bersabarlah kamu rasul, kamu ngalami begini, rasul-rasulku yang terdahulu juga ngalami hal yang sama seperti kamu. Tapi saya tidak pernah mengingkari janji terhadap rasul-rasulku. Semua itu pada akhirnya aku azab mereka. Terjadi semua. Pada akhirnya lo ya, itu katanya. Itu. Janganlah kamu bersedih Rasul terhadap penghinaan mereka, terhadap olok-olok mereka, terhadap perlakuan mereka kepadamu Rasul. Karena rasul-rasulku terdahulu juga merasakan hal yang sama apa yang kamu rasakan. Tidak luput dari itu. Kalau seandainya kita merasakan hal yang sama, tapi tidak seberapa kalau dibandingkan dengan rasul-rasul Allah. Begitu. Top, betul. Ya kan ada cara-caranya berbeda-beda kalau melihat kemungkaran kan gitu. Kalau yang paling bagus kan dengan tangan gitu kan. Yang nomor 2 dengan mulut gitu. Yang ketiga hanya tidak setuju di hati gitu. Nah aku yang mengambil yang porsi kedua dengan mulut gitu. Jadi itu dilakukan tidak ada pada awalnya wajadilhum. Awalnya semuanya. Tapi tidak mempan dengan cara begitu. Itu sudah dilakukan semua oleh rasul-rasul Allah. Ketika sudah kita melihat kedalimannya sudah melampaui batas, apa perintah Allah kepada rasulnya? Ya ayuhan nabiyu, jahidil kufara wal munafikuna waghlud alaihim. Wahai Nabi, ya ayuhan nabiyu, jahidil kufara, maka berjihadlah kepada orang-orang yang menutup diri dari kebenaran dari Allah, wal munafikuna, dan orang-orang munafik yang bersama dengan kamu seakan-akan dia beriman padahal dia tidak beriman, waghlud alaihim, berjihadlah, bersikap keraslah terhadap mereka. betul. Sudah? Makanya kalau melihat kelakuannya, ya, kelakuannya kan menurut aku sudah menyimpang. Masa Haji Tarim, terus Siapman Robuko, Tuhanmu siapa itu, Tuhannya Allah Dat gitu. Terus diciumin kakinya, diciumin apa itu kan sudah sangat-sangat bagi saya itu sudah sangat menyimpang dari agama Islam gitu. Karena Tuhan Muhammad, Kanjeng Nabi Muhammad diturunkan ke dunia itu untuk mensiarkan agar orang itu hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, itu titik gitu loh.
Itu adalah prinsip utama gitu bagi orang bodoh kayak saya, bahwa Nabi Muhammad itu diturunkan ke dunia agar manusia hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi kalau ada yang selain daripada itu, jelas itu ingkar dari Islam gitu. Makanya syarat menjadi orang Islam adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu loh. Nggak ada siapa Tuhanmu al-haddad, jelas-jelas menyimpang lah gitu. Mau dari logika manapun sudah sangat menyimpang gitu. Makanya tidak mungkin cucu Nabi Muhammad gitu. Berarti apa yang telah dilakukan oleh kakek Wahyu sama seperti apa yang dilakukan oleh Rasul-Rasul Allah. Ya, apa katanya Allah lagi? Wal yajidu fikum ghildah. Hendaklah kamu bersikap tegas terhadap kaum ini. Ghildah ini, fikum ini artinya orang sudah melihat di situ tentang kedalimannya sudah melampaui batas. Maka diperintah oleh Allah wal yajidu fikum ghildah. Maka bersikap tegaslah. Tadi bersikap keraslah, sekarang bersikap tegaslah yang diminta oleh Allah dari orang-orang beriman terhadap kaum ini. Kaum yang telah mendustakan ayat-ayat Allah. Sudah dipahami, kira-kira ditangkap? Oke. Paham. Oleh karena itu saya khawatir, 1000 kali khawatir. Gara-gara si Dobolowi ini itu marwah Islam itu jadi jelek gitu. Nama Islam itu jadi jelek gitu. Nama Islam yang sudah dikarakterkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad ini diselewengkan sudah sangat membabi buta gitu. Dengan kurafat-kurafat yang nggak jelas gitu. Itu kan ke depan itu manusia akan makin kritis gitu. Jangan sampai anak-anak muda itu mendengar ceramahnya si Dobolowi kemudian menjadi murtad gitu loh. Tidak mendapatkan ilmu yang benar gitu loh. Kok begini ya? Kok ada yang bisa memundurkan pesawat terbang nih? Ini kan bagi anak-anak muda yang punya pikiran kritis. Nanti kan oh begini toh Islam gitu. Kan kacau jadinya. Oleh karena itu kita harus bergandeng tangan membasmi kepalsuan para Dobolowi itu. Bagi saya itu adalah musuh Islam gitu. Mereka tuh mencemarkan nama baik Islam. Begitu, saudari. Oke. Begitu Ketika Nabi Allah Ibrahim, kakek Wahyu, ketika Nabi Allah Ibrahim diperintah oleh Allah menanyakan kepada kaum dan bapaknya untuk apa yang kamu sembah. Ya, artinya ini anaknya diperintah oleh Allah untuk memberitahu kepada bapaknya. Disuruh menanyakan. Coba kamu perhatikan itu. Apa yang kamu puja itu? Itu menanyakan kepada bapaknya dan kaumnya. Apa jawaban bapak dan kaumnya? Saya sudah mendapati yang seperti ini dari nenek moyang saya terdahulu. Bilangnya begitu. Ini ke bapaknya dengan kaumnya. Apa jawabannya? Nabi Allah Ibrahim. Saat itu juga Nabi Allah Ibrahim menjawab, fa innahum. Ya, maka sesungguhnya hum itu bapaknya dan juga kaumnya aduwulih adalah musuh saya. Bukan dibenci, bukan sekedar dibenci. Aduwulih adalah musuhku. Hum itu tadi bapaknya dan kaumnya. Ya. Di situ menyatakan Nabi Allah Ibrahim fa innahum aduwuli, maka sesungguhnya bapaknya Ibrahim dan kaum di situ aduwuli adalah musuhku, illa rabbal alamin, kecuali Tuhannya semesta alam. Bukan sekedar dibenci, dinyatakan ya musuhku, bukan sekedar membenci. Ini dibilangin membenci, pembencian, nggak terima gini. Bukan sekedar dibenci, dijadikan musuh bagi orang yang beriman. Iya dong. Itu jelas-jelas sudah menyimpang dari tauhid kok gitu. Bagi saya tuh menyimpang dari tauhid gitu. Ya orang udah menyimpang dari tauhid ya jadi musuh gitu. Cocok. Alhamdulillah, matur nuwun Asulawi. Oke. Terus Allah juga mengasih tahu kepada Nabi Allah Adam ketika dia masuk ke surga, tapi
Dia pesan dulu sebelum ke surga. Apa katanya Allah? Inna syaitana lakum adum fatakhizuhu aduah. Sesungguhnya setan itu musuh bagi kamu Adam, maka fatakhizuhu aduah, maka jadikanlah dia musuh sampai kapanpun, sampai kiamat. Itu. Terus Allah perintahkan lagi kepada Bani Adam, keturunan Adam, mengingatkan lagi, inna syaitana adu mubin, sesungguhnya setan itu adalah musuhmu yang nyata. Sudah? Bukan sekedar dibenci. Paham? Kaumnya iblis ini. Paham. Kalau iblis hanya ngaku mulia di hadapan Allah. Satu, tidak mengaku yang lain-lain. Dua, mengaku sebagai penasehat Adam atas nama Allah dan bersumpah atas nama Allah. Kenapa Adam ikut dari pujukannya setan? Karena ada nama Allah. Dia menyebut nama Allah, maka dia percaya. Di sini artinya iblis hanya itu ngaku itu. Fir'aun hanya ngaku Tuhan. Kaum Yahudi hanya ngaku anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah. Genetik ini, si Dulawi ini ngaku Allah, ngaku Tuhan, ngaku malaikat, ngaku nabi, ngaku kiblat, ngaku Quran. Ya, bahkan tai yang jadi emas diakui. Jadi semua kesesatan diborong sama kaum ini. Ya makanya kita harus jangan kendor gitu. Jangan kendor lah gitu. Kita harus, ini adalah bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar, dan sudah mungkar yang sejelas-jelasnya. Kultus individu, ya, ngaku sebagai malaikat atau setara dengan malaikat, setara dengan nabi. Bayangin aja, katanya Kanjeng Nabi Muhammad belajar nahwu sorof kepada Topolowi gitu. Itu kan pernyataan yang bodoh gitu, pertanyaan yang bodoh. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad itu belajar nahwu sorof sama Topolowi, berarti Topolowi itu bukan keturunan Nabi Muhammad dong, karena temannya Nabi Muhammad dong. Padahal Topolowi itu ngakunya keturunan Imam Ahmad, sedangkan Imam Ahmad itu adalah keturunan yang ke-9 atau 10 daripada Kanjeng Nabi Muhammad. Ya, kok dia bilang bisa-bisanya itu kebodohannya tuh bilang bahwa Kanjeng Nabi Muhammad belajar nahwu sorof sama Topolowi. Topolowi kan belum lahir. Kalau memang anaknya Ubaidillah kan belum lahir. Ubaidillah ngakunya anaknya Imam Ahmad, sedangkan Imam Ahmad adalah keturunan yang ke-9 atau 10 dari Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi dari hal-hal seperti itu sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala kebohongannya bagi orang yang mau berpikir. Karena di dalam Al-Qur'an itu sendiri sering disebut bagi orang-orang yang mau berpikir. Kan begitu. Jadi nggak mungkin mereka cucunya Nabi Muhammad. Lawang mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad belajar nahwu sorof kepada Topolowi. Nah Topolowi kan belum lahir. Topolowi itu baru ada setelah Imam Ahmad itu saja cucu yang ke-10, ke-9. Jadi belum lahir. Oh bisa-bisanya ngajarin Nabi Muhammad nahwu sorof. Itu kan suatu logika yang tidak benar. Mereka itu karena sesat, ya tidak menyadari bahwa yang dia katakan itu sebenarnya ada bumerang pada dirinya sendiri gitu. Jadi sebenarnya nggak usah pakai macam-macam dari pernyataan mereka bahwa Nabi Muhammad itu belajar nahwu sorof kepada Ba'alawi, pada Topolowi, itu otomatis menjelaskan bahwa Topolowi itu bukan keturunan Nabi Muhammad. Bagi orang yang mau berpikir. Ini Kang, ini ada typing, Ksatria bingung. Sejahat-jahatnya iblis, dia tidak berani mengakui Allah sebagai tidak pernah mengaku Allah. Ya. Gini. Artinya sejahat-jahatnya iblis ini, dia takut kepada Allah selama di dunia. Apa pernyataan iblis ketika sudah terjadi pertengkaran, dihasut oleh iblis, maka manusia jadi saling pentung. Ketika saling pentung itu maka meninggalkannya dia. Apa pernyataannya iblis? Ana akhafullahi rabbul alamin. Sesungguhnya saya ini takut kepada azabnya Allah, azabnya Tuhan penguasa alam semesta. Nah, ini iblis saja takut kepada Tuhannya. Oke. Di sini tadi
artinya iblis yang sudah tahu. Ya, yang tahu iblis itu adalah bapak kita Adam. Seperti apa giginya iblis, matanya iblis, bahkan silitnya iblis Adam tahu. Bentuk fisik. Ya. Kita kan tidak tahu. Ya, artinya keturunannya Nabi Allah Adam tidak tahu bentuk fisik, yaitu iblis. Jadi untuk mengetahui siapa iblis yang sebenarnya, lihatlah kaum Dulawi ini. Ya. Bahwa kaum ini adalah lebih parah daripada iblis ternyata. Betul. Makanya begini ya, makanya Muhibin ya, Muhibin untuk pakai akal gitu. Muhibin, Muhibin, katanya Kanjeng Nabi Muhammad belajar Nahwu Shorof kepada Topolowi. Nah, pertanyaan saya, berarti Topolowi itu sejaman kan dengan Nabi Muhammad, ya kan? Padahal begini Muhibin, yang namanya Topolowi itu baru ada setelah Imam Ahmad. Sedangkan Imam Ahmad itu keturunan Kanjeng Nabi yang ke-10. Apa kamu nggak pakai otaknya bin Mukibin? Lu pakai otaknya. Misalkan begini, kamu punya orang tua. Terus ada teman orang tua misalnya Taufik gitu ya. Terus Taufik itu belajar sama siapa? Tono. Taufik belajar sama Tono gitu. Berarti kan Taufik dan Tono bukan keturunannya Taufik kan? Ya kan? Nah, terus padahal si Tono itu mengaku keturunannya si Taufik. Nah, padahal Tono ini baru lahir setelah 10 generasi si Taufik gitu loh. Si generasi ke-10 dari Taufik baru lahir Tono. Kok bisa-bisanya Tono itu ngajarin Taufik gitu? Itu otak kamu di mana gitu? Kalau otakmu